Di ujung timur Kabupaten Bekasi, berdiri sebuah desa yang terus tumbuh dengan semangat kebersamaan, Desa Cijengkol. Desa Cijengkol merupakan desa yang terletak di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Desa Cijengkol berdiri pada tahun 1968. Desa ini merupakan pemekaran dari Desa Tanjung Jaya. Desa Cijengkol memiliki luas 378 hektar, terdiri atas 3 dusun, 50 RT dan 18 RW. Wilayah Desa Cijengkol terdiri atas 268 hektar darat dan 110 hektar persawahan. Di sebelah utara Desa Cijengkol berbatasan dengan Desa Lambang Jaya, di sebelah timur dengan Desa Lubang Buaya, di sebelah selatan dengan Desa Burangkeng, dan di sebelah barat dengan Kelurahan Cimuning. Populasi Desa Cijengkol saat ini berjumlah 18.003 jiwa, terdiri atas 9.009 penduduk perempuan dan 8.994 penduduk laki-laki. Sejak berdiri pada tahun 1968, Desa Cijengkol sudah memiliki 5 orang pemimpin. Kepala desa pertama Cijengkol adalah M. Jawi yang menjabat sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 1984. Lalu, kepemimpinannya diteruskan oleh Suwandi Syahri yang menjabat dari tahun 1984 sampai 2001. Marmo Darsono menjadi kepala desa Cijengkol ketiga yang memerintah dari tahun 2001 sampai dengan 2006. Kepala desa Cijengkol keempat adalah Irwan Hakim yang menjabat mulai tahun 2006 sampai dengan 2018. Estafet kepemimpinan desa Cijengkol kini berada di tangan Haji Ahmad Saifullah yang menjabat sejak tahun 2018. Saat ini, Desa Cijengkol masuk pada kategori desa mandiri berdasarkan Kementerian Desa Pembangunan, Desa Tertinggal, dan Transmigrasi. Artinya, desa ini memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sangat baik secara berkelanjutan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kepala Desa Cijengkol dibantu oleh aparatur desa. Ada 20 orang total aparatur desa Cijengkol yang terdiri atas sekretaris desa, 3 kepala urusan, dan 3 kepala seksi, dibantu dengan staf pada bidang masing-masing dan 3 orang kepala dusun. Untuk memastikan pelayanan masyarakat berjalan dengan lancar, kedisiplinan dan dedikasi menjadi kunci dari pemerintahan desa. Staf desa Cijengkol dituntut melayani masyarakat sesuai dengan waktu kerja, datang tepat waktu, dan berhenti sesuai jam akhir operasional. Masalah itu sih merupakan satu disiplin yang kebiasaan, terutama disiplin yang melekat itu adalah disiplin seorang militer. Karena militer dididik untuk berdisiplin dari segala tindak tanduk seorang prajurit. Tapi memang saya rasakan, karena saya dulu pernah juga jadi seorang prajurit, dan alhamdulillah termasuk di desa pun artinya saya terapkan, tapi tidak terlalu otoriter, karena katanya kalau simbol orang Jawa Barat itu harus luwes, luat, dan tegas gitu kan, terakhir tegasnya. Nah di sini saya terapkan kepada teman-teman, sehingga kebersihan wilayah sekitar kantor pun tidak terlalu
ketergantungan kepada upas ataupun kepada yang bertugas di kantor, tapi semua staf saya pasti memegang sapu, membersihkan. Itu namanya disiplin. Saya berpesan kepada staf saya, karena bagaimanapun kalian ini termasuk orang yang saya angkat, termasuk dari hasil kegiatan politik di tingkat desa. Itu nanti akan disorot oleh masyarakat sekitar atau oleh tetangga dan teman kita. Makanya mereka harus bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Pemerintah Desa Cijengkol juga bersinergi dengan Badan Permusyawaratan Desa, lembaga yang menjembatani aspirasi masyarakat desa. BPD terdiri atas 10 orang yang mewakili masing-masing wilayah. Mekanisme pemilihan BPD berdasarkan musyawarah mufakat. Tentunya yang dipimpin oleh Kepala Desa Bapak Haji Ahmad Saifullah, baik dari pembinaannya atau pemberdayaannya dan pembangunannya, alhamdulillah cukup lancar, cukup baik, dan tidak ada kendala apapun. Nah, sinergitas kami selaku BPD dan rekan-rekan para anggota BPD, kami tetap bersinergitas dengan baik dengan Kepala Desa, tentunya untuk memperlancar semua kegiatan-kegiatan baik pemberdayaan, pembinaan dan pembangunan Desa Cijengkol, dan kita juga semua direncanakan dari awal dengan para tokoh-tokoh masyarakat. Dan alhamdulillah semua program-programnya pun udah terrealisasi. Ada juga lembaga kemasyarakatan desa yang terdiri atas rukun tetangga dan rukun warga, Karang Taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat, pembina kesejahteraan keluarga, dan juga pos pelayanan terpadu. Ya, program PKK-nya itu kader PKK saya ada 21 kader PKK. Iya. Dengan kegiatannya ya alhamdulillah banyak juga di Pokja 3 kan, iya penghijauan, iya di Pokja 1 ya keagamaan, iya 2 sama gitu, iya. Paling banyak ya Pokja 4 kerjaannya. Alhamdulillah ya program PKK kita ya semangat gitu, bisa kompak bareng. Desa Cijengkol juga memiliki badan usaha milik desa yang bergerak pada bidang peternakan. Kita mengalokasikan dana buat kegiatan BUMDes, termasuk sewa lahan, bangun kandang, dan isinya. Nah, cuman kebetulan pada saat musim wabah PMK, sehingga di situ boleh dikatakan hampir habis kambing kita. Ya, ini baru merintis lagi, dan mudah-mudahan ke depan bisa berkembang biak, karena di sini ada juga pembiakan, nggak hanya penggemukan. Ya, penggemukan cuma sedikit. Ya, dan insya Allah mungkin di awal tahun 2026 ini akan kita buat juga untuk peternakan ayam di sebelah sana. Ya, di tengah bangunan yang tengah buat sapi, yang sebelah sananya buat peternakan ayam, sehingga kita bisa ada penghasilan harian. Kalau monoton di sini saja di peternakan ini habis di operasional gitu. Ya, mudah-mudahan walaupun bagaimana namanya usaha tetap kita jalani, dan mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita. Fasilitas kesehatan di Desa Cijengkol untuk masyarakat senantiasa selalu tersedia. Salah satu fasilitas publik dalam bidang kesehatan
adalah ambulans desa. Desa juga memiliki relawan kesehatan yang berjumlah 12 orang. Ambulans desa siap mengantar masyarakat yang membutuhkan pertolongan sesegera mungkin. Di Desa Cijengkol dengan adanya klinik-klinik di wilayah desa kami, alhamdulillah sudah mulai tercover ya daripada pelayanan kesehatan, dan juga memang desa kami membentuk para relawan kesehatan, kurang lebih kalau tidak salah ya, itu saya SK-kan untuk 12 orang, sehingga mereka bisa melayani 24 jam untuk warga yang sakit. Untuk pemantauan kesehatan, di Desa Cijengkol ada 1 orang bidan desa dan sejumlah kader kesehatan. Fasilitas kesehatan meliputi 8 buah klinik dan 21 posyandu. Pemantauan kesehatan ibu dan anak dipantau secara rutin. Pemerintah desa menggelontorkan dana untuk posyandu dan juga program pemberian makanan tambahan. Kasus anak malnutrisi di Desa Cijengkol menurun setiap tahun untuk kategori stunting atau anak kekurangan tinggi badan untuk usianya dan wasting untuk anak kekurangan berat badan ideal. Dalam upaya menurunkan angka anak malnutrisi, Kepala Desa Cijengkol mengajak peran serta bersama dari Puskesmas 11, tim penggerak PKK, kader posyandu dan kader kesehatan lainnya. Program keagamaan di Desa Cijengkol meliputi berbagai aspek, seperti pemberian honor kepada guru ngaji, marbot, majelis, dan penunjang lainnya. Awal pencanangan program keagamaan ini didasari keprihatinan kepala desa yang sulit mencari peserta MTQ. Program keagamaan di Desa Cijengkol memang setelah berdirinya pemerintahan kami, Desa Cijengkol, telah membentuk atau merekrut guru-guru ngaji kurang lebih sebanyak 70 orang satu desa ini ya, dengan tujuan kedepannya mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas ya, agamis, dan mudah-mudahan selalu sehat mereka. Sehingga program keagamaan di kita, dan walaupun mungkin saya tidak terlalu kontinu mengunjungi, termasuk ke sini udah beberapa kali saya kunjungi ya, dan alhamdulillah anak-anak ini disiplin, belajar dengan baik, dan mudah-mudahan ke depan saya doakan DCT ini bisa mendapatkan tempat yang lebih bagus, lebih nyaman untuk mereka anak-anak belajar. Alhamdulillah setelah berdirinya masjid dan pedulinya pemerintahan desa, alhamdulillah sekarang yang tadinya Cijengkol masjid hanya ada beberapa, sekarang alhamdulillah sampai puluhan masjid di Cijengkol. Dan alhamdulillah anak-anak pun banyak ya yang belajar ngaji, terutama juga ibu-ibu. Saya mengadakan pengajian setiap hari Senin, malam Minggu bapak-bapak, hari Jumat pun bapak-bapak. Alhamdulillah dukungan daripada pemerintahan Desa Cijengkol, terutama dari Bapak Lurah sekarang nih, Bapak Haji Saifullah. Di wilayah Desa Cijengkol tercatat ada 20 masjid dan 25 musola yang jumlahnya terus bertambah seiring dengan pembangunan.
Alhamdulillah dampaknya dengan kegiatan keagamaan yang selama ini saya pantau, sehingga kita di tingkat-tingkat atas di kecamatan maupun di kabupaten, kita akan lebih mudah merekrut anak-anak di dalam lomba MTQ. Ya, itu ada beberapa item, termasuk tilawah, murotal, ataupun kegiatan yang lain ya dari materinya. Cijengkol bisa memenuhi daripada kegiatan itu. Sebelumnya kami sangat sulit mencari peserta MTQ, tapi sekarang sangat membludak. Bahkan mereka apabila kami tutup pendaftarannya, saya janjikan tahun depan bergantian. Program ketahanan pangan Desa Cijengkol berfokus pada perkebunan. Kesuksesan yang pernah diraih dalam sektor perkebunan ini adalah penanaman cabai yang bahkan sempat viral di media sosial. Alhamdulillah ketahanan pangan di Desa Cijengkol yang awal kita bergerak adalah di budidaya tanaman cabai. Ya, kebetulan yang penanaman pertama itu sangat bagus sekali. Bukan hanya kata saya, tapi termasuk pemilik produk dari bibit itu mengatakan ini sangat luar biasa. Karena waktu itu saya tanam kurang lebih 4.800 pohon. Saya perkirakan yang rusak ya, yang mati ataupun yang pokoknya yang gagal kurang lebih 10%. Nah, kurang lebih itu 4.400 pohon dapat menghasilkan cabai 6 ton 7 kintal selama panen. Kalau nggak salah 7 kali panen baru habis tuh. Ya, kita langsung kerjasama dengan induk, Pasar Induk Cibitung, dan mereka langsung ambil ke sini. Bahkan mereka YouTuber, Haji Sukandi, selalu update bahwa cabai ini katanya dari Desa Cijengkol, Bapak Haji Lurah Saipul gitu. Nah ini disebut Ori 212. Ini tanaman yang ketiga. Nah, ini juga yang ada jagung. Sebelum jagung itu cabai juga, namun gagal. Gagal waktu itu karena hama dari padi-padi ini, wereng, tiba-tiba datang ke pohon cabai semua. Hancur pohon cabai seketika. Baru dapat metik, ini dapat 1 ton metik, baru 1 kali, habis total, kering aja ini, kering. Bahkan yang masih muda cabainya begini buahnya, dia nggak bisa gerak lagi, langsung aja busuk, kering. Jadi nggak bisa, apalagi kalau ini ori kan lama ya. Kalau yang kemarin kita tanam itu jenis caplak yang buat di gorengan itu. Kita petik, baru yang penting tua kita petik, nggak sampai nunggu merah. Kalau ini harus nunggu merah, minimal oren, belum sampai merah, oren seperti ini. Kalau udah oren, udah siap dipetik, udah siap dibawa ke pasar. Nah, insya Allah sih hari ini sedang metik juga di lahan yang satunya sana. Kurang lebih di sana ada 2.000 pohon. Kalau ini cuma 1.500 pohon ini. Yang ini, kalau yang di sana 2.000. Dan alhamdulillah kemarin yang ini udah dipetik awal buah bawah. Ini dapat sekarung, insya Allah ntar sore mungkin dengan petikan yang di kebun sana kita satukan baru kita bawa ke induk. Dan mudah-mudahan sekarang harganya lagi lumayan.
Pemerintah Desa Cijengkol dalam rangka mendukung pelestarian seni dan budaya mencanangkan program khusus sebagai pembinaan. Ada 8 kelompok kesenian dan budaya di Desa Cijengkol, mulai dari topeng Betawi, wayang kulit, jaipong, pencak silat sampai reog Ponorogo. Dukungan dari pemerintah desa dirasakan manfaatnya oleh kelompok kesenian dan kebudayaan. Alhamdulillah di Desa Cijengkol begitu saya menjabat, saya inventarisir bahwa kegiatan seni budaya yang ada di Cijengkol ini kurang lebih ada 8 kelompok ya, termasuk padepokan dan kesenian. Seni topengnya ada 3. Wayang kulitnya ada 1, padepokannya ada kobra merah, ada kombinasi putra kombinasi tunggal putra, dan juga ada komplek, ada juga CBKM. Itu jadi beberapa kelompok-kelompok yang kita bina oleh desa. Artinya mereka setiap ada momen kegiatan di desa selalu mensupport, membantu kita. Gitu, kegiatan apa saja, kegiatan sosial ataupun kegotong royongan, mereka bisa aktif sehingga bisa berkolaborasi di dalam membangun manusia atau membangun wilayah. Mereka juga ikut andil gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan harapan saya bukan pada saat saya menjabat aja, barangkali nanti siapapun penerus yang ada di Cijengkol ini harus betul-betul kita pertahankan bahwa ini merupakan suatu warisan dari nenek moyang kita dulu. Ya, nenek moyang kita dulu bahkan katanya melawan penjajah juga cukup dengan tangan kosong juga jadi kan begitu, tidak harus dengan senjata. Alhamdulillah kami selaku para pelaku atau penggiat seni dan budaya yang ada di Desa Cijengkol khususnya sangat berbahagia dan bersyukur dan berterima kasih yang luar biasa kepada Kepala Desa Cijengkol, karena jujur sejauh ini di kecamatan saya itu untuk para pelaku atau penggiat seni dan budaya ya cuma di Cijengkol ini yang sangat mendapatkan pemerhatian khusus dari tingkat desa, terutama Kepala Desa Cijengkolnya. Sejak tahun 2018, ada 8.659 meter jalan yang diperbaiki oleh pemerintah desa. Perbaikan jalan tersebut merupakan upaya dalam memperlancar mobilitas masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Yang saya rasakan di Cijengkol ini yang lebih diutamakan itu masalah jalan, Pak. Alhamdulillah yang dulunya jalan berlubang, rata-rata masyarakat kami di sini para petani, Pak. Jadi kalau hasil bumi ini yang mau dibawa ke pasar tahun-tahun yang lalu itu jalan masih berlubang, tapi alhamdulillah setelah masa pemerintahan sekarang ini jalan-jalan sudah diperbaiki. Jadi masyarakat yang petani di sini merasa senang bawa dagangnya ke pasar itu jalannya enak, Pak. Yang saya rasakan sekarang itu. Gotong royong sudah menjadi bagian dari kehidupan warga Desa Cijengkol. Wajah baru kantor Desa Cijengkol merupakan salah satu manifestasi keguyuban masyarakat. Arsitektur gedung Desa Cijengkol yang baru menyerupai istana negara. Di bagian tengah ada 5 tiang, di bagian kiri dan kanan ada logo pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten. Setelah sekarang jalan tanah sudah hampir selesai di desa kami, sehingga kami bisa merapikan kantor desa dengan tampak depan ya boleh dikata lumayan, nggak ketinggalan banget dengan orang-orang.
ya dengan desa-desa yang lain. Bahkan ada salah satu warga pada saat kegiatan-kegiatan membanding-bandingkan masalah tiang di depan 5 itu adalah yang pertama untuk mengingat kita atau sebagai kita umat muslim adalah berpegang teguh kepada rukun Islam yang kelima. Dan juga negara kita adalah negara berideologi Pancasila, yaitu 5 juga. Dari situlah inspirasi saya. Dan yang terakhir 5 itu adalah katanya Cijengkol dari mulai tahun kurang lebih di atas tahun 60-an sampai sekarang adalah saya sendiri pejabat yang kelima sebagai kepala desa di Cijengkol. Desa Cijengkol terus tumbuh di tengah kemajuan zaman, beriringan dengan modernitas dan digitalisasi. Kendati demikian, masyarakat desa Cijengkol tidak lantas kehilangan identitas penduduk yang beragama, bergotong royong, dan melestarikan seni dan budaya. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada. Ya harapan saya ya terutama anak-anak remaja ya untuk supaya kita lebih baiknya harapan saya anak-anak muda Cijengkol itu mudah-mudahan jadi anak muda yang Qurani, yang Islami, yang selalu di samping pendidikan umum tidak ketinggalan daripada pendidikan agama. Itu harapan saya. Harapan ke depan untuk Desa Cijengkol ingin lebih baik dari yang saat ini. Yang sudah baik ditingkatkan lagi menjadi lebih baik lagi. Harapan kami ke depan yang mudah-mudahan dengan adanya perhatian ya, bahkan pembinaan ataupun perlakuan yang sangat khusus buat kami para penggiat seni dan budaya, sehingga kami sangat bersemangat dan berbahagia ya, mudah-mudahan untuk kedepannya agar apa yang sekarang kami laksanakan dan kami ciptakan benar-benar bisa membawa nama Desa Cijengkol untuk ke jenjang yang lebih baik lagi. Harapan saya mudah-mudahan kepala desa Cijengkol yang sekarang ini memerintah biar bisa 2 periode, Pak. Kenapa biar bisa 2 periode? Karena yang saya rasakan periode pertama ini sudah bagus sekali, Pak. Mudah-mudahan pembangunan Cijengkol ini kalau pemerintah bisa 2 periode ini bisa tuntas, Pak. Yang pertama saya untuk harapan saya ke depan kita paling tidak kalau masih ada umur, masih ada sisa waktu, bagaimanapun warga masyarakat kita adalah perlu menjadi anak yang sehat dan cerdas. Artinya sehat yang cerdas ya sekarang ini seperti mengenai kesehatan di posyandu, harus betul-betul warga kita merasakan bahwa nikmatnya sehat. Nah, yang kedua menjadi anak yang bertakwa dan cerdas. Artinya wilayah Desa Cijengkol menjadi warga yang betul-betul sehat dan cerdas. Makanya di situ saya bentuk tentang kelompok-kelompok belajar untuk anak-anak usia dini. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama.
Indonesia.